anak PKI gitu ya, padahal orang selama ini masih khawatir dan ngeri dengan kata-kata seperti itu. Bagaimana menurut Anda ini? Ya, alasan saya kenapa saya menulis buku dengan judul yang soal vulgar sekali ya. Betul. Itu sederhana aja sih Mas. Sebenarnya ada dua alasan. Memang saya merasakan sebagai anak korban yang zaman Orde Baru, stigma yang diberikan kepada saya, salah satu anak korban yang demikian jutaan, itu dengan stigma yaitu Dokter Ning anak PKI, sempat sampai klinik saya ditutup, izin praktek diturunkan, dengan semua lurah di daerah Ciledug berpidato di kader Golkar, di tempat pengajian, bahkan selebaran-selebaran yang mendiskreditkan saya, sempat ditumpuk di musola, masjid-masjid, dan penangkapan kepada saya waktu itu. Dan stigma yang diberikan bahwa hati-hati dengan Dokter Ning anak PKI itu mungkin maksudnya Orde Baru waktu itu supaya saya hancur, supaya mungkin anak-anak saya tidak makan karena pasien tidak ada yang datang, dan macam-macam, supaya saya stres atau mungkin mati, seperti itu. Tapi justru terbalik. Jadi dengan adanya Orde Baru membuat stigma seperti itu dikampanyekan kemana-mana, justru malah buat saya kampanye gratis, jadi makin populer saya, makin terkenal, jadi orang mau tahu mana sih Dokter Ning itu anak PKI gitu. Saya jadi bangga dengan itu ya. Satu itu, kedua, apapun alasannya. Jadi itu jadi judul buku Anda. Iya, gitu, memang itu stigma yang diberikan Orde Baru. Memang saat itu mungkin dari tahun 65 dulu ya, kalau ceritanya ada orang sengketa utang aja dibilang itu orang PKI, langsung ditangkap, dibunuh ya. Tapi buat saya makin terkenal malah gitu ya. Semua orang diundang kemana-mana untuk bicara ya. Dan memang saya merasakan itu. Dan kedua, apapun orang tua saya, itu adalah kebanggaan saya, dan saya tidak pernah melihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang tua saya. Dari situ juga saya belajar tentang apa itu PKI, Partai Komunis yang ada, dan saya tidak pernah menemukan kejahatan yang dilakukan oleh PKI. Dan saya melihat bahwa justru black propaganda yang selalu dilontarkan oleh Orde Baru, misalnya ada buruh bergerak, wah ditunggangin PKI. Tani memperjuangkan hak tanahnya, dibilang ditunggangi PKI. Tapi saya nggak pernah dengar bahwa koruptor itu kok ditunggangi PKI. Jadi kesimpulan saya, kalau gitu PKI itu berpihak pada rakyat tertindas gitu ya. Itu jadi satu kebanggaan juga buat saya. Dan waktu saya pernah ditangkap di BIA ya, ketika yang memeriksa saya katakan, bagaimana perasaan Mbak Ning punya predikat anak PKI? Saya langsung spontan jawab, bangga Pak, sebelum gitu. Ketawa mereka semua, dan itulah. Dan memang sebetulnya sederhana aja. Dengan buku itu kenapa dibikin judul yang sangat vulgar, dan itu juga ada tujuan saya membangkitkan anak-anak yang senasib dengan saya, yang sampai sekarang merasa mereka minder, mereka merasa kayak ketakutan, bahkan ada yang menghujat orang tuanya seperti itu. Berhentilah seperti itu. Jadi sekarang kita harus bangkit melawan ketidakbenaran dan ketidakadilan yang selama ini kita rasakan. Penindasan, ya saya hanya salah satu dari mereka yang sudah bicara. Dan ini yang kenapa alasan buku itu dengan judul. Ya. Orang tua Anda sendiri aktivis di PKI waktu itu? Ya, memang anggota PKI ya. Anggota PKI ya. Anda sendiri sebagai anaknya mengerti tentang PKI itu? Ataupun komunis itu sendiri? Sebetulnya ya saya masih 7 tahun. 7 tahun. Itu nggak tahu banyak tentang PKI. Cuman yang saya rasakan, kenapa sih kok sampai tidak ada pengadilan? Bukan hanya ayah saya, dari beberapa orang tua yang senasib dengan orang tua saya, tidak ada proses pengadilan sama sekali. Kalau mereka dijebloskan 12 tahun, 20 tahun, dan ada yang sudah tiba-tiba bunuh. Om saya nomor 4 hilang dari tahun 65. Itu kan ada pelanggaran HAM yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dituntaskan sampai sekarang gitu. Oke, baik.